Halo, shalom teman-teman semua. Kembali bersama dengan saya di channel YouTube Maria C. Dewi. Dan sesuai dengan janji saya, sampai dengan tanggal 31 saya akan terus membahas mengenai pekerjaan Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus dalam Holy Spirit Movement 2020, apa yang akan Tuhan kerjakan di tahun 2020 dengan peringatan pencurahan Roh Kudus. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Kau hadir di mana-mana, Kau hadir di tempat ini maupun di tempat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan tayangan online. Buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga ketika Engkau menyampaikan isi hatimu, kami mengerti dan semuanya itu Tuhan boleh menguatkan kami dan membuat kami lebih berpengharapan, lebih bersemangat di dalam mengiring Engkau. Terima kasih untuk setiap momen yang membuat kami terus memandang Engkau, terus ingat bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman sekalian, ada satu kitab yang sangat menarik yang saya akan bahas selama 3 hari ke depan, yaitu kitab Yoel. Dan kalau kita baca itu cuma 3 pasal. Cuma 3 pasal dan isinya sangat relevan dengan apa yang terjadi sekarang ya. COVID-19 ini adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi sebagai pandemi. Itu artinya secara global, secara seluruh dunia mengalaminya tanpa kecuali. Siapapun dia, apapun atribut yang dimilikinya. Nah, dikatakan begini, di pasal yang ke-1 ayat 2b, pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ya, pernah ya. Ada beberapa kejadian walaupun tidak mirip tetapi dia adalah pandemi global. Nah, kemudian karena itu pernah terjadi di zaman kita dan di zaman nenek moyang kita, ini firman Tuhan yang mengatakan di ayat ketiga. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang harus diceritakan? Bahwa COVID-19 adalah hukuman Tuhan, bahwa COVID-19 ditujukan buat orang-orang berdosa. No, bukan itu. Tetapi yang diceritakan adalah bahwa ada sebuah peristiwa yang terjadi di seluruh dunia yang menimpa angkatan dan generasi kita. Tetapi Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Dia tidak pernah mengingkari siapa jati dirinya. What is that? God is love. Tuhan adalah kasih. Dan itu adalah landasan ketika saya baca 3 pasal ini di Yoel, saya melihat Tuhan tidak pernah mengingkari jati dirinya. Kita lanjutkan lagi. Di pasal yang kedua, ayat yang ke-12, perikopnya berjudul begini, seruan untuk bertobat. Listen, everybody. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia atau Tuhan menyesal karena hukumannya. Saya tidak bilang COVID-19 datang dari Tuhan. Yang saya mau katakan, COVID-19 ini diizinkan Tuhan sebagai satu fase di dalam kehidupan kita untuk kembali kita melihat siapa Tuhan. Dikatakan begini, sekarang berbalik kepadaku dengan segenap hatimu. Berarti ada suatu peristiwa, ada satu masa umat manusia itu membalikkan hatinya daripada Tuhan. Dan dia tahu dia tetap pegang Tuhan, tetapi dia tidak berikan sepenuhnya hatinya. Dia membalikkan hatinya daripada Tuhan. Ada priority lain selain Tuhan di dalam kehidupanmu. Dikatakan begini, dengan segenap hatimu, yang seperti tadi saya katakan, mungkin kita memberikan Tuhan hanya setengah or seperempat, bahkan cuma 1/10 dari hati kita. Dan itu melukai hati Tuhan. Dikatakan ketika berbalik meminta pengampunan, di sini dikatakan dengan berpuasa. Bukan puasa hanya secara lahiriah. Berpuasa dari hal-hal yang membuat kita addicted. Berpuasa dari hal-hal yang jelek sehingga kita tidak lagi melakukannya. Stop.
at that moment sebagai bentuk pertobatan kita. Dengan menangis, artinya sungguh-sungguh keluar dari hati kita, kita mau bertobat, grieving. Apa grieving itu ya? Benar-benar berduka karena kita mendukakan Tuhan. Benar-benar deep mengerti di dalam kesedihan, why, kenapa saya melakukan ini sampai Tuhan itu harus terluka. Dan dengan mengadu itu berbicara ada rasa sakit yang kita rasakan karena Tuhan itu juga sakit ketika kita hianati dengan kita berbalik daripada Tuhan. Jadi seruan bertobat ini isinya sangat-sangat dalam. Kalau saya lihat ketika kita nggak segenap hati lagi sama Tuhan, Tuhan bilang balik lagi segenap hati. Ketika kita lagi mementingkan hal-hal yang lebih penting, waktu kita, pikiran kita, semuanya, Tuhan bilang puasa dari itu semua, tinggalkan itu semua, stop itu semua. Dan menangis, mengerti kesedihan Tuhan, sehingga kita tahu kalau kita lagi sedih ada sesuatu yang diambil dari dalam hati kita, yaitu apa? Sukacita. Itu juga yang Tuhan lihat di dalam kehidupannya. Kemudian dengan mengadu, Tuhan ampuni. Ketika kita tahu rasa sakit yang Tuhan rasakan, kita akan meminta ampun dengan mengadu. Dan kemudian koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, jangan apa yang ada di luarmu, tetapi yang ada di dalammu. Apa yang pekerjaan Roh Kudus itu menyentuh hati kita sampai ke dalam, bukan menyentuh hanya di luar, di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita yang berkaitan sama emosi kita. Oh, setelah COVID ini selesai kita kembali menjadi happy. So what? Apakah kalau misalnya COVID ini terus kita nggak bisa happy di dalam Tuhan? Dikatakan lagi, koyakkan hatimu, jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan. Why? Seperti tadi saya katakan, Tuhan tidak pernah memungkiri jati dirinya. Sebab ia pengasih dan penyayang, sebab ia panjang sabar, sebab ia berlimpah kasih setianya, dan ia menyesal telah melakukan semua itu. Tuhan sangat mengasihi umat ciptaannya. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan dia tidak mau berlama-lama untuk dia seperti menghukum kita. Tetapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Lalu dikatakan janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Di ayat 18b berkata, ia berbelas kasihan kepada umatnya. Dan lihat apa yang akan dikerjakan Roh Kudus. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, saya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Well, ini berbicara soal sesuatu yang diambil dari kita atau sesuatu yang hilang pada waktu kita menghadapi masa-masa COVID-19 ini. Tuhan berkata ini adalah satu kejadian yang harus kita ingat, yang harus kita beritakan. Tetapi ketika kita merespon apa yang menjadi perintah Tuhan dalam bentuk pertobatan, pemulihan atau recovery yang Tuhan berikan, adalah ketika dia memberikan kita kelimpahan lewat kata-kata, kamu akan kenyang memakannya. Dan kemudian kita tidak akan lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Meaning setelah ini ada generasi sesudah kita, dia tidak akan bilang begini, generasi sebelum saya, generasi nenek moyang saya adalah generasi pendosa. Dia tidak akan lagi bicara seperti itu. Tetapi mereka akan bicara, generasi nenek moyang saya, generasi pendahulu saya adalah generasi yang memberikan teladan how to respond ketika kita menghadapi situasi yang Tuhan izinkan mengubah seluruh kehidupan kita. Apalagi yang akan Tuhan kerjakan? Karena ini ada 3 pasal, saya akan terus 3 hari ke depan membahas mengenai Yoel ini. Sebuah firman Tuhan yang berisi sebuah kekayaan yang akan saya terus beritakan. Karena saya tahu seperti tadi, di sini saya yakin bahwa Tuhan dengan jati dirinya sebagai kasih sudah menyiapkan plan di dalam kehidupan kita yang tinggal kita ikuti saja. Ayat 23 berkata begini, hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan
Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan awal dan hujan akhir seperti dahulu. Ini adalah sesuatu kejadian yang Tuhan pulihkan, yang kuncinya Dia cuma minta untuk kita bersorak-sorak dan bersuka cita karena Tuhan. Thankfulness, gratefulness, worship karena Tuhan. Bersorak-sorai karena Tuhan, bersuka cita karena Tuhan. Become the center of your life. Kembali lagi menempatkan Tuhan sebagai the center of your joy. Dan dikatakan setelah itu akan mengikuti kita pemulihan, di mana hujan awal, hujan akhir kembali datang pada musimnya. Segala sesuatu yang hang dikembalikan. Segala sesuatu yang rusak direstore. Why? Karena kita bersorak-sorai dan bersuka cita. Bukan karena hal lain, tetapi karena Tuhan. Lanjut lagi di ayat 26, sebagai result, sebagai hasilnya dikatakan, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Diulang lagi apa yang akan Tuhan restore. Itu sebabnya saya katakan kesabaran kita untuk melihat pemulihan Tuhan adalah salah satu kunci untuk mengunlock sekarang pintu-pintu yang sedang tertutup. Kesabaran adalah salah satu kunci yang dapat mengunlock pintu-pintu yang sekarang masih tertutup. Dikatakan kalau kita bersorak dan bersuka cita hanya karena Tuhan, kita akan melihat bagaimana sesuatu yang hang di-restore. Dan ketika sesuatu itu kembali kepada yang seharusnya, kita akan makan banyak dan menjadi kenyang. Kita akan memuji kembali nama Tuhan karena Dia telah memperlakukan kita secara ajaib. Sekali lagi disebutkan kita tidak akan malu lagi. Forever. Selama-lamanya. Enggak akan pernah malu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia tidak akan mempermalukan generasi kita. Dia tidak akan membuat orang lain mencemooh generasi kita. Generasi yang bertobat. Generasi yang mengerti rencana Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Aku berdoa biar ini menguatkan kami. Biar kami bertobat. Kembali menempatkan Engkau. Kembali lagi bersorak-sorai dan hanya bersuka cita karena Engkau Tuhan. Karena Engkau sungguh baik. Karena Engkau sungguh baik. Teman-teman, terima kasih sekali lagi. Besok saya akan kembali membahas kebenaran firman Tuhan dari Yoel. Biar ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.